Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 2 September 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 15 saham seperti biasa, saham requestan di grup Telegram saya dan ya akan saya review ISG lagi ya untuk hari ini. Baik, mungkin kalau Bapak Ibu mau join grup Telegram monggo silahkan cek deskripsi ya, saya cantumkan linknya di situ. Ya di situ kita ada ngobrol-ngobrol, terus ada bertukar pikiran lah ya, dan ya tentunya mungkin ada watchlist stock pick yang bisa dipantau gitu. Oke, kita langsung saja ya ke ISG. ISG hari ini ditutup di angka 7177,18. Dia mengalami kenaikan 24,08 serta perubahan harga 0,34%. Kalau kita lihat dari volume hari ini cukup tinggi, 31,69 miliar. Asing masuk mantap ya, makin besar. Asing masuknya makin besar hari ini, 845 miliar. 855 miliar itu mantap banget sih. Oke, baik. ISG hari ini sempat breakout dari area biru, tetapi ini ya tutupannya malah di area biru lagi, pas di resisten ini, di area resistennya. Jadi untuk saat ini kondisinya masih bisa dibilang bagus. Kenapa? Karena masih di atas MA20. Oke, masih di atas MA20 dan ini masih mau nguji lagi nih uptrend yang warna merah. Nah, ini saya gambarkan warna merah nih ya. 1, 2, 3. 3 kali udah diuji. Kalau hari ini saya bilang sih belum uji karena masih jauh, dan ya mudah-mudahan lah hari Senin itu bisa nguji. Cuma harus diingat ya, Senin ini nggak tahu sekarang ISG kita itu rawan banget longsor hari Senin. Nah jadi tetap harus hati-hati ya, ini takutnya nanti ada kayak gap di sini ini kan, tanggal 26 terus tanggal 29 turun. Nah ini pada panik ya kan, setengah hari naiknya tinggi habis itu. Nah jadi ya mudah-mudahan nggak tercipta lagi kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi ya jelas ini ada gap di bawah dengan hari Kamis. Ini ada gap di bawah ya, kemungkinan ini enggak ada nih, tutup udah sama rambut ya. Oh ya, udah tutup sama rambut. Ya mudah-mudahan dia bisa langsung naik lah. Langsung naik. Uji paling enggak uji 7.200 ini. Nah, 7.200 ini kan diuji juga masih gagal terus ya. Masih naik, turun lagi, naik, turun, nggak pernah tutupan di atas 7.200 tuh nggak pernah. Oke, selalu kebanting turun. Nah, mudah-mudahan dengan nanti sudah tutupan di atas 7.200, nah ini ada potensi untuk lanjut jebolin. Seperti itu. Nah, ini memang cukup menarik ya, ISG kita ini asing terus inflow. Walaupun memang nggak sebesar sebelum-sebelumnya. Ini kan saham kita rally ya. Saham kita rally di bulan Maret, April nih. Nah, nih rally yang biasanya Maret itu merah darah, ini malah rally kemarin tahun ini. Nah, harapannya sih memang ISG kita ini mau dikerek naik. Kalau saya lihat mau dikerek naik, dan ini kan kelihatan ya, begitu kebanting naiknya tuh buru-buru banget. Ini naiknya buru-buru. Ini kebanting naiknya buru-buru cepet banget. Nah, sekarang ini lagi sideways. Nah, ini harus tetap apa ya namanya, disiplin dulu lah. Disiplin dulu karena memang ada beberapa yang diuntungkan dengan saham sideways, ISG sideways, tapi yang memang ada juga yang dirugikan gitu. Kayak beberapa saham bisa terbang ya, INKP terbang, ICBP kemarin habis drop bisa terbang. Nah, jadi memang beberapa saham ganti-gantian sektornya seperti saya sampaikan sebelumnya. Seperti itu ya untuk ISG. Ini coba kalau kita cek dulu terakhir weekly-nya. Nah, ini weekly-nya dia hijau, merah, ini hijau. Nah, kalau minggu depan bisa hijau lagi sih,
harusnya bisa breakout lah minimal ya, uji breakout. Kita lihat aja. Oke, jadi nanti kayaknya nih baru bulan depan kayaknya atau akhir bulan ini baru bisa rally nih saham ya, atau ISG kita ya, mudah-mudahan lah bisa rally lanjut naik. Target optimis 8.000 ya untuk ISG. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada BHBP. BHBP ditutup di harga 130 dan perubahan harga 4%. Kalau kita lihat dari volume, dia ada breakout volume MA. Bandar lokal ini masuk ya cukup tinggi hari ini. Bandar asing juga masih terus inflow. Kalau kita lihat BHBP hari ini di peak akumulasi, yang beli MG, YU, YPBK, yang jualan PD, EPC, CAK. Ini MG akumulasi sama YU cakep banget di 128. Nah ini mudah-mudahan BHBP ini bisa ke 133 dulu lah ya. Dan kalau dilihat kan ini MA-nya udah mau breakout. Nah ini kalau sahamnya naik ya otomatis MA20-nya biasanya langsung naik juga gitu kan. Nah ini kalau udah crossing habis koreksi lama atau downtrend ya, downtrend lama nih. Nah ini mudah-mudahan bisa lanjut naik nih. Ya bisa crossing, paling nggak bisa di swing, bisa ke area 137 dulu lah. Seperti itu ya. Nah ini ada bentukan penannya, kalau dia break ujung penan ini ya potensi bisa ke 166an area MA 200-nya. Seperti itu ya untuk BHBP. Lanjut selanjutnya ada IPTV. IPTV ditutup di harga 95 dengan perubahan harga positif 3,26%. Kalau kita lihat hari ini volume ada spek tipis ya, di atas volume MA juga. Bandar lokal ini masih terus jualan, bandar asing juga masih terus jualan. Kalau kita lihat hari ini di small distribusi, yang jualan EP, YUPD, yang beli YP, MG, CCSQ. Ini yang beli retail-retail ya. Ada satu MG, ini EP distribusi cukup kencang. Oke, kalau kita lihat ini coba kita tarik dulu deh dari tanggal 9 Mei. Oke, bandarnya IPTV dari 9 Mei kita cek. Ini dia masih big distribusi ya, EPLG ini masih jualan. Nah, ada AK sama YU. Nah, ini di harga 112, harganya masih pucuk-pucuk mereka. Ya kita lihat aja, ini masih sangat berpotensi sebenarnya untuk dikerek naik ya. Dikerek naik. Nah, ini selain di sini resisten, di sini ada resisten juga. Oke. Nah, ini. Jadi kalau ini break, potensinya bisa lanjut ke area 101 dulu. Nah, ini bisa dia juga udah ini ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat IPTV ini dari downtrend lamanya ini saya tarik garis. Nah, ini hari ini dia mentok. Tinggal kita lihat untuk besoknya. Ya, untuk besok bisa lanjut atau enggak untuk IPTV. Uji terdekat 99 sampai 100 untuk IPTV. Oke. Lanjut selanjutnya ada VRNA. VRNA ditutup di harga 116 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume di hari ini tipis, sama dengan volume MA ya. Bandar lokal jual tipis, kemarin sudah mulai masuk banyak. Hari ini bandar asing kembali masuk lagi. Bandar asing masuknya di sini cukup besar ya, cukup garang juga. Kalau kita lihat dia netral hari ini, yang beli itu ada XCEPXL, dia jualan YPKKGRNI. Nah, ini kayak kalau dilihat-lihat retail ya, retail XCXL. Nah, ini mungkin ada EP, di sini ada GR gitu kan yang jualan. Ya cuma memang volumenya ini dia lot-lot tipis ini ya. Lot-lot tipis, jadi jangan banyak-banyak di sinilah. Susah keluarnya takutnya ya kan. Nah, coba kalau di Verena sendiri ini sebenarnya dia kemarin breakout, cuma false breakout gitu. Nah,
Ini nggak tahu nanti dia mungkin rounding ya, mungkin rounding lagi. Ini ada akumulasi udah bagus di sini sebenarnya 2 hari ini. Sorry, 3 hari ya, sampai tanggal 31 Agustus. Nah, ini ada akumulasi bagus. Nah, ini potensi sebenarnya mungkin rounding baru lanjut naik. Dia false breakout ini. Terpentok MA 200-nya. Tapi kalau ini di breakout 121 di breakout, ini potensi bisa ke 104.43 high sebelumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk VRNNA. Lanjut selanjutnya ada TINS. TINS ditutup di harga 1.500 dan perubahan harga positif 0,67%. Kalau kita lihat dari volume di hari ini juga ada spike ya, volume spike. Bandar lokal kembali masuk lagi. Bandar asing ini masih jualan tipis-tipis. Oke, kita lihat dulu foreign flow underlay-nya masih di atas, masih bagus. Bandar detektor dia normal akumulasi. Yang beli ZP, YP, IFNI, yang jualan SQ, BK, ODLG. Ini SQ, BK, OD ini jualan cukup deras nih. Nampung ZP, YP, IF ya, cakep juga yang nampung. Oke, coba kita cek dulu dari Southwest ini 29 Juli. 29 Juli. Ini normal distribusi ya, BK, CC, YU, NI, YP, ZP. Nah, ini ada ZP, ada CS. Bandarnya ini kayaknya retail ya, NI, YP ini retail, BK-nya distribusi deras banget. Ini yang guyur nih di atas kayaknya. Nah, jadi memang kepemilikannya ya karena Southwest NI paling banyak nih. Nah, tapi mudah-mudahan ada inilah ya, ada momennya di mana TINS ini bisa lanjut naik. Ini memang dia bikin gap up ya, hari ini dia bikin gap up. Potensi ditutup dulu. Benar-benar tutup cuma pakai rambut terus langsung bisa naik. Kenapa? Ya di sini persilangan nih antara MA 60 dan MA 20-nya ya kan? Dia ketahan, benar-benar ketahan. Di bawahnya ada MA 60, di atasnya ada MA 20. Nah, ini untuk TINS persimpangan jalan, mudah-mudahan besok bisa lanjut naik di atas 1500 berapa nih? 20 lah. 1520 ini harusnya bisa ditembus nih, bagus. Gitu ya untuk TINS ini, jadi resisten kuat banget. Tapi begitu jebol ini harusnya ngajar langsung ke 1570-an 80-an. Minimal seperti itu untuk TINS. Oke, support terdekat di 1460-an. Ini masih sideways dia, masih sideways. Jadi kalau nanti dia gagal breakout ya potensi turun lagi ke area 1460-an. Oke, lanjut ada XL. XL ditutup di harga 2630 dan perubahan harga minus 1,87%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini masih jualan terus. Bandar asing udah 2 hari ini masuk. Kalau kita lihat, dia normal distribusi dan jualan AZPDAI, yang beli NI, AK, CSYP. Nah, ini ada NI, AK yang nampung. Yang nampungnya memang masih kecil lah ya. Tapi ada 2 bandar. Nah, Excel ini bisa dibilang dia false breakout. Oke, retest gagal. Dia mau tembus naik susah. Nah, ini ada supportnya memang di area 2630 ini. Ini area support cukup kuat bagi Excel ya. Ini seperti ini kan. Nah, ini jangan sampai terulang nih. Nah, bedanya ini kan hijau, merah, merah lagi. Nah, mudah-mudahan merah, hijau, merah, hijau lagi. Mudah-mudahan. Oke. Tapi ya ini sih udah ada yang akumulasi. Jadi mudah-mudahan ini tanda baik. Kalau dari technical dia kena MA 20-nya drop di bawahnya. Cuma ini dia potensi pembentuk penan yang sudah saya gambarkan. Jadi ada potensi dia ada penan atas nih, mau uji penan bawah dulu nih. Nah, kalau dia penan ini gagal, ya potensi ada uptrend yang sedang, yang menengah lah nih. Nah,
Ini mungkin akan dijaga ya, kita lihat aja jaga di mana. Tapi kalaupun dia drop jebol dari sini, nah ini mudah-mudahan menjadi penyangganya Excel di area 2500-an. 2515 ya. Ya, area sini. Kenapa? Karena sorry nggak ada 2515 ya. 2510 sampai 20 lah. Karena ini ada gap di bawah. Oke, ini ada gap tipis dan di sini ada MA. Ini ada gap ya. Ada MA 60 dan ada support uptrend channelnya yang bawah. Jadi mudah-mudahan ini kalaupun jebol ya beli lagi aja di sini. Tetapi ini ada tetapinya. Tetapi kalau dia jebol, nah ini harus hati-hati. Dia potensi bikin crap di sini. Oke, bikin crap itu kayak double bottom dengan up, neckline up, uji neckline jebol, sama targetnya kayak double bottom. Ini kalau misalnya kita cek dari sini, nah bisa balik lagi ke supportnya di 2250. Oke, tapi mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan enggak. Jadi jangan sampai ini pertahanan terakhir nih 2500 ini ya. Pertahanan terakhir mudah-mudahan ya kalau kuat di situ bisa mantul. Ya, bisa dimanfaatkan untuk entry. Lanjut rally naik. Oke, selanjutnya ada Siko. Siko ditutup di harga 216 dan perubahan harga minus 6,9%. Kalau kita lihat dari volume ini dia hari ini tetap breakout volume, cuma lebih tipis daripada sebelum-sebelumnya ya. Bandar lokal juga jualan, udah 2 hari jualan. Bandar asing jualan tipis. Kalau kita lihat dia hari ini normal distribusi, yang jualan YP AZBQLS, yang beli MGCC LGCP. Nah ini ada MG yang beli hari ini di harga 230. Nah diguyur sama YP sama AZ. Nah di Siko ini. Nah jadi untuk situasi seperti ini ya jarang-jarang ya MG kena guyur nih, jarang-jarang. 230 tuh di mana? Sini. Nah, mudah-mudahan ini Siko kuat di atas 214-nya ini. 214 ya ini. Kalau dia jebol, mungkin tutup gap pakai rambut, baru nanti lanjut naik lagi. Oke, ini ada gap tipis. Kalau menurut saya mending tutup dulu ya, pakai rambut harusnya oke, baru nanti lanjut naik. Kalaupun seperti itu masih sangat bagus. Kenapa? Ya namanya saham butuh istirahat. Ini naiknya udah rally dia. Ini udah hampir berapa persen ya? Coba kita cek. 77% ya, hitungannya tetap udah rally. Oke, 77% ya. Lihat aja nantilah. Mudah-mudahan sih kalau saya gitu ya. Jadi batas terakhirnya 200. 200 atau 197 ini. Oke, untuk Siko kalau dia nggak ada pantulan di sini ya harusnya lanjut turun, jelek banget itu nanti. Ya, seperti itu untuk Siko. Resisten ada di 238 sampai 246. Dan Siko sendiri ya ini pas di tanggal 1 September saya juga udah sampaikan di grup Telegram saya. Siko mungkin ke area 246 sampai 250 kalau direstui. Ya ternyata ya ada member yang dapat juga jualan di 246. Puji Tuhan ya, gitu, masih cuan. Oke, untuk Siko seperti itu. Lanjut selanjutnya ada PTPP. PTPP ditutup di harga 995 dan perubahan harga minus 0,5%. Kalau kita lihat dari volume ini mengecil volumenya PTPP ini. Konstruksi mulai sepi ya akhir-akhir ini. Bandar lokal ini jualan 2 hari. Setelah akumulasi cukup tinggi, asingnya masih masuk terus. Oke, ini patut dipantau PTPP. Kalau hari ini dia normal distribusi, yang jualan CSDRMG, yang beli KZKK AKBK. Nah, ini CSDRMG jualan, KZKK yang nampungin. Dia normal distribusi. Coba kalau kita cek dari tanggal
Ini ya 5 Agustus. Oke, normal akumulasi. Yang beli MG, AK, BB, BK. Ya kan? Ini bandar semua, barangnya paling banyak di 983 989. Mentok-mentok 997. Ya masih cuan-cuan tipis, rugi-rugi tipis. Ya dia di sini. Tapi di bawah ini udah ada akumulasi lagi. Coba kita cek dari tanggal 25 Juli. Nah, MG punya barang 966. Berarti udah cuan nih dia. AK 977. Nah, ini ternyata bandar-bandar ada di harga bawah. Jadi masih potensi bisa diguyur. Oke, masih potensi bisa diguyur. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, ini papasan juga ya. Jadi dia membal di antara MA20 dan MA200-nya ini mau crossing. Kalau ini naik, ya ini bagus ini sebenarnya. Ya, PTPP kalau ini naik bisa breakout dari downtrend channel atap ini, ya cakep. Matahin crabnya. Nah, ini juga potensi crab nih ya. Neckline seperti ini jauh dia. Takutnya bisa ke 93 940 dulu, baru kalau patahin double top. Ini kan kayak double top ya. Kalau crab itu kayak double top cuma dia miring. Gitu. Oke, ya. Jadi kalau besok jebol di bawah 977 ini potensi lanjut ke 940 dulu. Nah, baru di sini mungkin ada pembalan ya, atau roundingan gitu. Oke, untuk PTPP cuma secara akumulasi ini bagus. Secara akumulasi masih bagus. Selanjutnya ada SMDR. SMDR ditutup di harga 2.500 dan perubahan harga minus 0,79%. Kalau kita lihat dari volume ini juga menipis di bawah volume MA. Bandar lokal hari ini masuk. Ini udah sempat ada akumulasi tipis ya. Bandar asing masih akumulasi terus. Kalau kita lihat hari ini dia normal akumulasi. Yang beli YP, YUCP, yang jualan CC, KK, SQ. Nah ini YP, YU yang akumulasi cakep banget ya. Nah ini tadi saya coba cari dari tanggal 5 Juli. Ini harganya bandar ini mirip. Nah ZP 2504. Mirip di sini. Oke, jadi kita lihat apakah akan stop di sini. Ini kan dia terlihat sekali masih dead cat bounce ya. Dead cat bounce dan ya ini takutnya dia low-nya di sini kan. Nah, kalau namanya dead cat bounce itu kan harus bikin low lebih bawah lagi, ya kan? Low di bawah lagi. Nah, lower low. Nah, berarti potensi banget balik lagi ke 2200 kalau ini confirm. Gitu. Ya. Nah, ini coba ini kan kita dari bawah ke atas. Sekarang kalau kita lihat jatuhnya, batas jatuhnya. Nah, nih ada pantulan di sini kan, dan hari ini dia pun jebol supportnya. Nah, masih di area sini support. Nah, kita lihat akan mantul-mantul nggak nih di 247 2480-an. Kalau besok mantul bisa lanjut naik, ya ini berarti ada rebound untuk SMDR. Tapi kalau dia gagal, dia potensi ke 2200 dulu. Seperti itu untuk SMDR. Lanjut selanjutnya ada Harum. Harum ditutup di harga 1685 dan perubahan harga minus 1,46%. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume MA. Bandar lokal ini kembali jualan. Makin deras, bandar asing juga jualan tipis. Tapi 3 hari terakhir, 4 hari terakhir ini jualan terus. Kalau kita lihat hari ini dia normal distribusi. Yang jualan TP KZYUIN, yang beli KI YPCSEP. Ini KI akumulasi sendirian ya, sisanya cuma ya nabung-nabung kecil. Oke, untuk Harum dia breakdown lagi dari supportnya di 1700, tertahan MA60.
Oke. Ada potensi sebenarnya bisa lanjut naik. Ini kan berarti dia waving up ya, waving up bikin low, masih potensi untuk lanjut naik. Ini harum. Sorry. Ya, ini potensi cup handle-nya saya hapus dulu ntar biar lebih jelas. Nah, ini kalau kita lihat path-nya, kalau ini berjadi low-nya, ini dia waving up. Nah, ini. Ya, mungkin nanti seperti ini. Oke, kalau dia nggak bikin low baru lagi, besok hijau bisa naik, potensi ke 1800 untuk harum. Supportnya terdekat itu di area 1660-an. Ya, 1650 lah. Itu supportnya harum. Seperti itu ya. Ini mantulnya di 1665. Oke, seperti itu untuk harum. Lanjut selanjutnya ada NRG. NRG ditutup di harga 264 dan perubahan harga positif 2,33%. Kalau kita lihat dari volume, ya ini dia juga di bawah volume EMA ya. Bandar lokal hari ini masuk akumulasi, bandar asing juga ada akumulasi tipis. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di big akumulasi, yang beli YUFSZPBK, yang jualan YPCC CPPD. Ini ganteng banget ya akumulasinya dari bandar di harga 264 pas tutupan. Menarik. Jadi energi ini masih potensi lanjut up ya secara akumulasi dan candle. Dan ini juga salah satu rekom di Telegram saya ya. Dan ini udah cuan juga, ada TP1 targetnya 266 sampai 272 ya, mintunya 270. Udah area TP gitu. Nah, ini tapi masih bisa rounding up. Kalau mau entry nanti area-area sini lagi, tunggu aja. Energi kan suka bikin rambut-rambut, ya itu dimanfaatin. Kalau ada pantulan, ya potensi breakout 272, target ke 288 dulu sampai 290-an untuk ke energi. Ya, ini supportnya ini 258 nih kuat juga, support kuat, dan ini udah break out ya, MA20-nya harusnya energi bisa lanjut naik. Oke, jadi ini tinggal dia nunggu waving down aja, entah ini low yang terbaru, terus dia bikin higher high, baru retrace lagi, nah itu bisa juga. Gitu ya, jadi ini kan dia habis rebound, bikin high baru, higher high, terus higher low, nah dia tinggal nyari higher high lagi, higher low, nah baru waving up, mungkin uji 300 untuk energi. Lanjut selanjutnya ada PNLF. PNLF ditutup di harga 394 dan perubahan harga 1,55%. Kalau dilihat dari volume, ini makin tipis lama-lama. Ya, bandar lokal ini jualan tipis, sempat masuk tinggi ya. Bandar asingnya ini masih jualan terus. Kalau kita lihat di hari ini di big akumulasi, yang jualan ZP TPPD, yang beli FSDXAZ YP. Nah ini untuk PNLF distribusinya ini cukup besar si ZP, tetapi kalau saya ingat bukan ZP yang megang barang paling banyak ya. Coba kita track dulu dari tanggal 13 Juni. Ini juga jadi pembahasan di ini ya, grup Telegram, yang memang ada yang tanya PNLF gimana, yang ternyata menarik gitu. Dan ini kemarin kita jadikan trading plan ya. Di tanggal 1 September ini trading plan dibuat, langsung tercapai TP-nya. Nah ini EL di 407, harganya masih di atas, dia belum ada pergerakan juga. FS, ZP, ZP juga punya barang banyak ya, distribusi dikit, tapi FS-nya masih nampungin, kan masih bagus berarti. Oke, jadi untuk panel sendiri ini masih berpotensi untuk lanjut up, tinggal dia
break 400, MA60-nya uji 420 ini mungkin. Oke, uji 420 ini bisa untuk PNLF. Sabar ya, ini udah 3 kali hijau. Mungkin dia akan bikin rambut, baru nanti retest di sini ya, baru naik lagi, nggak masalah. Jadi gitu untuk PNLF ya, supportnya di 380 ini kuat, dan ya masuk area TP1 kalau di tempat saya. Nanti kita masih potensi rally lagi untuk TP2, mudah-mudahan bisa. Lanjut, selanjutnya ada HM. HM ditutup di harga 424 dengan perubahan harga minus 0,93%. Kalau kita lihat dari volume, ini di bawah volume MA, bandar lokal jualan, bandar asing juga masih terus jualan. Nah, ini dia di big distribusi hari ini yang jualan IH, CS, PDAK, yang beli BQ, FZ, DR, EP. Nah, ini IH distribusinya kenceng banget ya, yang nampunginnya kecil-kecil. Oke, HM ini posisinya sekarang dia ketahan MA20 dan ada support di 420. Dan dia membal dari situ bertahan di 424. Mudah-mudahan ini pertanda bagus ya. Dia juga atap penannya ini nggak berhasil dijembus terus kan. Nah, ini dia bikin penan agak besar. Jadi kalau ini dia gagal ya, begitu dia drop ini jatuhnya bisa cukup jauh untuk HM. Nah, dropnya bisa jauh. Ini sini ya jauh ini. Ya bisa jauh. Oke, tapi 420 itu supportnya terdekat, terus ada 410. Ini membal juga 2 kali di sini. Tapi kalau posisinya sekarang ini dia masih dead cat bounce hitungannya. Oke, bikin higher low baru ya kan, lower low baru lagi. Terus kayak gitu, masih terus. Seperti itu ya. Jadi kalau HM mau patah, dia harus breakout ini pennant, keluar uji 4, 5, 6 lagi. Seperti itu untuk HTM. Lanjut, selanjutnya ada SRTG. SRTG ditutup di harga 2.610 dengan perubahan harga minus 1,88%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal masuk cukup tinggi, bandar asingnya masih terus jualan. SRTG kalau hari ini dia di big akumulasi, yang beli ODCCLG, yang jualan DXNIAZ. Ini ODCC ganteng banget. Ya ganteng banget. Dia lagi ya bisa dibilang kondisi di area resisten dan masih berpotensi untuk breakout. Ini ada MA20-nya crossing dengan MA60. Nah, mudah-mudahan ini retest ya. Gak apa-apa retest MA20-nya biar kelihatan valid, biar kelihatan oh ini kuat, MA20-nya baru lanjut breakout. Ini SRTG kalau break potensi uji ke 2700 dulu. Oke, 2700 untuk SRTG. Ini mudah-mudahan menarik ya untuk SRTG. Coba kita cek dulu dari 30 Juni. 30 Juni. Ini ada RF sama PD barang di 2580. Mepet-mepet sini. Ya. Ini memang YUBB ini distribusinya nggak karuan lah. Tapi RF ada yang nampung di 2580. Ya, mudah-mudahan oke. Dan hari ini semoga OD sama apa tadi yang beli itu bukan retail ya. OD sama CC ini kan dua-duanya retail. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Jadi gitu ya untuk SRTG, support terdekat di area 2500
ini aja 2500 lah, 2500 2510 area supportnya SRTG. Seperti itu untuk SRTG. Nah, sorry, ini satu lagi. SRTG ini dia masih terhitung W1, 2, 3, 4. Nah, ini masih potensi uji kelima bisa ke area 3000. Ya, mudah-mudahan. Oke, atau 2900 dulu deh. Bisa ke situ. Ya, ini masih waving up. Seperti itu untuk SRTG. Selanjutnya ada Antam. Antam ditutup di harga 1900 dan perubahan harga minus 1,81%. Kalau kita lihat dari volume, ini di bawah volume MA, bandar lokal masih jualan terus banget, bandar asing juga jualan. Ini kalau Antam dia di normal distribusi, yang jualan CC, SQPD, YBB, yang beli YP, SC, DR, YU. Nah ini CC-nya jualan terus banget nih. Yang nampung YP, XC, retail semua. Jadi sekarang pertarungan retail ya kan. Dan 1900 ini menjadi area support lagi untuk Antam. Balik lagi ya. Balik lagi. Dan kalau dilihat ya memang potensinya masih dead cat bounce untuk Antam saat ini. Kenapa? Ya karena satu, di sini dia bikin high baru, turun lagi, bikin low baru lagi, high baru lagi, high yang lebih rendah lagi ya yang baru. Ya potensi dia turun dulu. Dan di sini ada gap. Mungkin Antam akan nutup gap dulu di sini. Ini ya. Nah, mungkin akan nutup gap dulu. Kalau ketutup baru bisa lanjut naik untuk Antam. Nah, ini kalau tetap ya, kalau cut loss di 1850 cut loss dulu. Oke, jadi dimanfaatin beli area 2 ini dibelilah. Kalau ada pantulan lumayan bisa out tipis-tipis dulu. Oke, selanjutnya ada ASAH. ASAH ditutup di harga 216 dan perubahan harga minus 0,92%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih tipis di bawah volume MA. Bandar lokal ini keluar tipis 2 hari. Bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat hari ini netral, yang beli RO, BQ, MGCC, yang jualan AZ, YP, CPNI. Nah, ya secara akumulasi netral-netral aja. Coba kita cek dari tanggal 19 Agustus. Nah ini dia di big akumulasi yang jualan BK, BQ. Ini ngeri banget jualannya. Nampunginnya YP, CP, AZ, AN. Jadi ngeri jualannya, tapi ya nggak dibanting gitu ya. Nggak dibanting, mungkin bantingnya udah pas di sini kan. Coba aja kita cek di sini nih. 8 Agustus sampai 18. 8 sampai 18. 8 sampai 18. Nah, ini MG yang banting. BQ yang nampung. Tapi di sini BB-nya nggak ada nih. Nah, BB distribusi di sini berarti. Nah, distribusi di sini, ini ada MG, distribusi yang guyur, ya kan? Nah, udah. Tapi kalau untuk ASA, selama di atas 208 ini aman. Oke, 208 ini support kuatnya ASA. Oke, ini juga kan. 208. Mudah-mudahan ini bisa bertahan. Dan kalau kita lihat, dia bentuk penan untuk ASA. Begitu dia break, potensi sorry ya nih, biar saya rada serak. Nah, potensi kalau dia bisa besok break, potensi uji 250-an dulu. Oke, 244 dulu lah resistennya. Ya, 244. Oke, saya rasa seperti itu ya video kali ini. Cukup panjang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah selalu support channel Stock Dictionary. Semoga bermanfaat kontennya dan ya memang kadang trading itu
ada cuan, ada rugi gitu wajar ya. Kenapa ya Pak kok saham-saham yang saya pilih selalu gagal naik? Kenapa yang nggak dipilih malah naik? Yaitu mungkin ada faktor eh, perlu adanya berbagi ya. Coba kita tingkatkan berbaginya, sedekahnya ditingkatkan gitu ya. Mudah-mudahan digantilah di pasar saham ini. Jadi kalau memang ada cuan di pasar saham ya coba berbagi ya, entah mungkin ke yatim atau ke panti asuhan biar ada ininya lah, ada apa ya, pertukaran uangnya gitu. Oke, jadi semoga bisa cuan terus di pasar saham yang lagi gonjang-ganjing ini, at least nggak rugi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, salam sehat selalu.